Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngabi dulu. Bismillah. Sedap nih. Kopinya hardcore dari javahalucoffee.id. Ini ngopi pagi ini racikan mereka, espressonya mereka ya. Nggak tahu isinya apa. Tapi ini dari Gunung Halu semuanya. Nah, ini mumpung hari Jumat ya, kita cerita sedikit tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan ya, iman gitu ya. Orang elektro itu ya, kalau menurut saya itu orang yang harus beriman itu, karena orang elektro itu percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu elektron. Kalau ditanya pernah lihat elektron nggak? Ya nggak pernah lah ya, itu barang yang kecil sekali ya. Tapi kita percaya ada di dalamnya. Nah, kenapa? Ya karena harusnya mengalir. Kalau kita pegang listrik kesetrum, nah, itu ada elektron. Demikian pula di jalan-jalan ini ya, alat-alat komputer nih semuanya masih electronics ya. Jadi elektron berbasisnya. Nanti kemudian berikutnya lagi mungkin bukan elektronik Pak, apa dong? Foton berdasarkan cahaya ya. Jadi nanti jurusan elektro nggak ada, adanya jurusan foto. Foton saya jadi karena berbasis foton. Nah, jadi kita mempercayai sesuatu yang tidak ada tapi kita percaya karena kita merasakan gitu ya, merasakan. Dapat diuji mungkin di sananya ya. Wah, ini berarti secara teori dan eksperimen terbukti. Hal lain yang harus dipercaya juga kalau menurut saya ini ya, yang saya percaya juga karena saya orang elektro adalah tentang rezeki. Rezeki itu kalau dalam agama yang saya anut itu sudah ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Yang dari atas sana gitu ya. Jadi Tuhan memang yang mengatur. Kalau dalam agama saya ya Allah sudah mengatur itu. Jadi nggak perlu takut. Dalam agama lain juga menurut saya sama juga ya. Jadi rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi jangan terlalu khawatir dengan rezeki. Jadi yang ini juga ya, yang sudah diatur itu rezeki ya, kematian ya, pasangan segala macam udah ada yang ngatur gitu. Jadi jangan terlalu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan adalah kalau kita tidak berusaha dengan baik. Nah, tugas kita mah cuma berusaha ya, berusaha dengan baik, cas gitu, sehingga kita mendapatkan ini ya, kayak switch gitu ya. Rangkaiannya udah ada di switch, tinggal kita mau nge-switchnya on off-nya kayak apa enggak gitu ya. Kerja kerasnya mau atau enggak. Ya tentu saja memang kita masih tetap harus kerja keras ya. Pak, saya sudah bekerja keras Pak, udah usaha benar Pak, sudah berdoa Pak, sudah berusaha, saya sudah berusaha baik segala macam, kok belum muncul saja rezekinya, masih susah itu. Nah ini juga ya, itulah ya landasannya harus percaya dengan apa yang sudah ditakdirkan ya. Pak, saya kalau gitu ditakdirkan miskin. Oh tidak juga gitu ya, itu adalah usaha gitu ya, jadi usaha. Jadi kan kita nggak tahu takdir kita kayak apa ya, jadi kita usaha. Bisa jadi kita jeblok, tiba-tiba kita di atas gitu. Atau kita yang tadinya kaya raya, jebret, tiba-tiba ada krisis moneter, sakit, jebret. Miskinnya luar biasa. Nah, ini yang menurut saya ya kita harus siap aja gitu ya. Oleh sebab itu maka ada baiknya juga kita mengalami masa susah gitu ya. Sehingga kalau ada kebahagiaan sedikit gitu ya, kita langsung bersyukur. Wah, alhamdulillah asik nih ya gitu. Susah. Pak Budi pernah ngalamin susah? Ya, pernah lah ya. Susah banget. Iya banget lah ya. Menjadi miskin pernah lah ya. Jadi nggak semua orang ya, tapi ya itulah ya harus dialami. Saya lihat dari orang-orang yang sukses juga, kayak terakhir itu siapa ya? Jensen Huang ya, yang dari Nvidia. Dia juga cerita bahwa anak-anak sekarang ini kurang susah. Kurang hardship ya, jadi daya juangnya kurang, terus kurang menghargai ini juga ya, kurang menghargai keberuntungan ya. Kadang-kadang itu ya, saya kemarin lihat lah gitu, ada orang-orang sukses juga dia bilang I was lucky gitu ya. Jadi dia terlalu bicara tentang luck ya, keberuntungan. Sebetulnya itu keberuntungan mungkin luck is a function of hard work ya, usaha ya, berdoa gitu.
Terus faktor-faktor lain juga, mungkin parameternya banyak itu, kayak parameternya mesin-mesin AI ya, ada berapa billion parameters yang kita sederhanakan aja, tapi parameter-parameter yang lain mungkin fungsinya kecil ya. Pengaruh iklim di Brazil sana ada pengaruhnya nggak? Ada, karena di sana itu kopinya enak ya, itu juga wah mempengaruhi kopi di Indonesia juga. Jadi kalau di sana lagi susah, panen kopinya nggak banyak, wah diburu tuh kopi dari Indonesia. Jadi kita juga ini kekurangan kopi juga ya. Tapi harga kopi bisa naik. Pro dan kontra. Tapi balik lagi ya, rezeki itu udah ada. Jadi kalau misalnya ada orang takut berkeluarga, kenapa takut berkeluarga? Karena takut rezeki, nggak ada rezekinya. Nah itu menurut saya salah. Ya, kita juga bukan berarti harus bodoh ya, nggak berencana, bukan begitu juga, bukan apa namanya bukan ini ya, bukan nekat tanpa perencanaan ya, itu bodoh namanya gitu ya. Tapi juga berencana, tetapi tidak takut dalam artian ketakutan luar biasa sehingga menafikan itu semua. Jadi jangan takut kalau misalnya berkeluarga takut miskin, punya anak takut miskin. Anak itu udah ada rezekinya juga, udah yang ngatur juga di atas itu. Jadi masing-masing kita udah ada yang ngatur. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu khawatir. Wah kalau gitu nanti ada orang yang berkeluarga anaknya banyak terus nggak ngatur masalah ekonominya. Ya bukan begitu juga ya maksudnya kan ya. Maksudnya juga bukan begitu gitu. Di agama juga ada rasional ya, ada pemikiran rasionalnya juga gitu. Tetapi tadi ya untuk ketenangan hati kita gitu ya. Pak kalau gitu suksesnya dengan rezeki banyak. Rezeki itu bukan hanya dalam hal finansial aja, duit aja ya, dalam hal duit gitu ya, tapi juga kesehatan gitu ya. Boleh uangnya banyak, nggak sehat, sakit, keluar duit banyak, tapi masih kaya Pak. Iya, tapi di antara kita nggak ada yang pengen sakit kan ya, nggak ada yang pengen sakit. Jadi sakit itu juga merupakan pengeluaran duit juga kan ya. Nggak sakit, wah itu juga rezeki tuh. Nggak sakit, rezeki tuh. Sehat, jadi bagi yang sehat rezeki itu ya. Rezekinya itu. Terus apa lagi? Ketenangan batin. Banyak orang yang gundah gulana, stres segala macam gitu ya, itu juga merupakan sakit, itu juga negatif deh. Kalau kita bahagia, tenang, peace itu, I'm feeling at peace gitu. Jadi kalau kita peace itu, wah itu rezeki juga deh. Yang dicari orang tuh kebanyakan adalah rezekinya dalam bentuk ketenangan jiwa. Makanya orang banyak lari-lari kemana-mana ya. Yang salah satunya memang yang membuat kita tenang tuh agama juga gitu ya, membuat agama tenang ya. Friends and family, family and friends itu keluarga, pertemanan itu juga membuat kita tenang ya. Apa itu? Rezeki juga gitu. Nah ketemu channelnya Pak Budi rezeki juga ya. Ada yang bukan bilang Pak itu bukan rezeki Pak itu. Malah ini hukuman Pak. Bisa jadi juga ya. Caprengnya Pak Budi mah kebanyakan ngopi Pak. Message-nya, pesannya terlalu sedikit Pak. Ya mungkin kadang-kadang ada satu poin ya yang diceritakan dengan cara yang berbeda. Ada orang yang langsung nangkap dari itu langsung nangkap, ada yang harus membutuhkan cerita dari orang lain, ada yang harus butuh mengalaminya sendiri, ada juga yang harus percaya, ada juga yang harus pokoknya macam-macam ya. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk menjelaskan demikian melalui jalan hidup saya. Yang mana saya nggak takut gitu ya, nggak takut miskin, enggak, kan udah ada yang ngatur di sana. Kenapa mesti takut? Kalau memang demikian ya demikianlah. Saya nggak kaya raya, wah mobil saya nggak punya mobil yang mewah ya, McLaren F1 kayak si Elon Musk, nggak punya. Jangankan gitu ya, mobil mewah seperti BMW the latest version atau Mercedes dengan Mercedes the latest version, I don't have it. But I'm at peace. Jadi saya itu banyak orang yang mungkin mobilnya mewah tapi gundah gulana, maka larinya kemana? Ada macam-macam, ke drugs misalnya, karena dia mencari keterangan tadi. Rezekinya dia belum beruntung rezekinya, karena dia meskipun duitnya banyak, tapi tadi ya ketenangan hati, kesehatan nggak ada gitu ya. Jadi belum rezeki. Jadi gitulah, banyak-banyak bersyukur lah ya. Gitu. Jadi saya banyak bersyukur juga. Ini bersyukur boleh ngopi ini bagi saya suatu anugerah luar biasa, rezeki. Ya, jadi boleh ngopi. Bukan banyak boleh ngopi,
ada kopinya enak juga, bukan ada kopinya enak, bisa kebeli juga sama saya kopinya. Kopi enak tuh sebenarnya nggak mahal-mahal. Pak, kopi yang termahal yang pernah Bapak minum apa? Ada tuh saya lupa ya, satu cangkir gini tuh ya, 150.000 rupiah atau lebih ya. Ada 150.000 rupiah saya pernah ngopi kayak gini. Waduh gitu ya sekali-sekalinya. Rasanya sih enak, tapi overpriced banget gitu ya. Kalau ini berapa? Ini kalau dihitung-hitung ya, kopinya ini mungkin 8.000 perak kalau tambah susu mungkin 10.000 ya. Jadi sebenarnya ngopi segini teh 8.000 udah dapat ya sebetulnya ya. Jadi ya nggak mahal-mahal amat, kopi enak, kopi bener enak ya. 10.000. Jadi kalau ada yang ngecharge 15.000 masuk akal kopi segini ya. Tapi kan kalau yang jualan kopi kasihan deh, 15.000 dia nanti bisa hidupnya gimana, harus bayar listrik, harus bayar meja, kursi ya, harus investasi, harus buat perusahaan, harus buat CV, harus buat PT, harus bayar pajak segala macam. Makanya biasanya kopi-kopi yang kayak gini kalau yang di ini ya kedai-kedai yang bagus itu ya 25.000. 25.000 tuh menurut saya masuk akal. Ya ada yang 35.000, 25.000 masih masuk akal. 25.000 tuh saya meremaja cus beli aja gitu ya. Kalau anak-anak muda yang di pinggir jalan itu yang misalnya kedai kopi ya yang kekinian yang langsung di pinggir jalan itu mungkin maksudnya kopi yang ini ya, bukan yang kopi kekinian tapi kopi hitam aja gitu ya, americano lah gitu ya atau long black gitu. Anak-anak 18.000. Dulu saya ketemu juga di mobil ya pinggir jalan ada anak-anak ini buat kopi sendiri gitu ya. Saya tanya itu berapa ini, 18.000, belilah. Berapa, 15.000. Oh, masuk akal banget. Waktu itu juga ada kedai di mana ya, di salah satu pasar modern juga 15.000, saya beli juga lah ya. Gitu. Yang termahal yang terlihat tapi tidak dibeli ada waktu itu satu cangkir 350.000. Bukan rezekinya saya. Jadi gitu ya. Jadi tenanglah ya. Jangan gundah gulana. Saya bicara juga dengan orang-orang yang kaya raya, pernah ketemu dengan konglomerat, pernah lah ya. Ada berapa orang yang super kaya tapi humble ya. Jadi kalau saya belum pernah ketemu si itu Ben nanti kapan-kapan saya pengen ini juga ketemu dengan Ben ngobrol ya, maybe one of these days Ben I'll see you and talk about your crazy rich lifestyle. Maybe you can treat me for a cup of coffee ya gitu ya. Jadi super band ya, super cool band ya. Lawaan, tapi saya suka gitu ya, sarkasmenya, parodinya bagus juga gitu. Dan ini saya belum ketemu lagi, belum pernah nonton lagi. Terakhir saya lihat fotonya dia di Solo Pizza yang di Urban Forest deh, Solo Pizza. Tempatnya tempatnya kawan saya David. Anyway, balik lagi ya nih, bulat kemana-mana. Rezeki jadi ketemu orang yang kaya juga, rezekinya banyak, alhamdulillah. Mereka mentreat saya dengan baik juga ya, jadi nggak merasa sebagai wah gue orang kaya, saya orang kaya, Anda orang siapa, nggak, duduk sama-sama makan ya kayak kita gini ngopi biasa. Pak Budi mau yang itu nggak mau, saya nggak biasa makan itu. Pak Budi mau escargot nggak biasa. Saya mah biasanya tutut. Sama aja ya, kelasnya beda tapi sama aja rasanya enak juga ya. Pak Budi mau yang itu enggak lah, saya mau yang biasa aja lah ya. Karena apa? Karena namanya enak juga bisa ya, itu namanya selera ya biasa. Saya lagi nggak boleh tahu dan tempe ini menjaga asam urat supaya nggak tinggi ya. Padahal wah paling enak tuh nasi tahu tempe sambal buatan sendiri yang tidak bikin sakit perut, yang tidak buat bikin pedas. Kok sambal nggak bisa bikin pedas? Nah ada itu ya gitu. Balik lagi ya, jadi pada semuanya nih panjang-panjang ceritanya, kita lawak-lawakan aja ya, tapi message-nya benar ya, rezeki itu udah ada yang ngatur. Saya kalau ngomong gini itu kan bukan hanya teori ya, praktek saya sudah lalui, saya sudah jalankan, sehingga saya bisa cerita teorinya demikian, prakteknya demikian. Kebetulan teori dan prakteknya pas. Itu kayak fisika juga gitu ya. Wah, menurut teori fisika gini, di ini, kemudian dieksperimenkan, wah ternyata benar ya. Kata Feynman begini, terus katanya siapa tuh lupa ya, yang The God Particle yang buat bukunya itu ya, benar juga. Jadi gitu ya, teori and practice match ya, teori and practice. Dia juga gitu ya, ini ya juga teori demikian gitu. Dalam keagamaan ilmunya begini, dalam prakteknya begini, ternyata klop juga. Cocokologi enggak juga.
Jadi ya menurut saya ini ya sesuatu yang mungkin ini jadi pelajaran ya. Jadi yang utamanya apa buat ini key takeaway ya buat yang semuanya mendengarkan ini adalah satu, rezeki sudah ada yang ngatur, jangan terlalu khawatir. Kalau kita lagi susah ya banyak-banyaklah berusaha dan berdoa gitu ya kan, itu memang ya yang dapat kita lakukan demikian. Apalagi banyaklah bersyukur juga ya, karena alhamdulillah masih bisa nonton video saya. Wah itu dia, ini mah rezeki ya gitu. Mudah-mudahan ini dianggap rezeki ya. Kopi saya udah habis jadi saya pengen buat lagi. Tapi bukan yang dendang gini ya, pengen buat kopi yang lebih enteng, lebih ringan. Tapi itu nanti sore aja ya. Saya batasi. Ngopi saya cuma 2 cup ya. Sebetulnya gitu ya. Jadi kalau kelihatannya Pak Budi ngopi terus banyak, enggak sih 2 aja. Udah kepanjangan ya. Udah ngacapruk kemana-mana. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya.